Di part 3 speaking itu tuh mungkin lebih ke masalah kita diskusi aspek-aspek yang lebih berat sih teman-teman. Ini kita mulai untuk materinya dulu ya. Oke, untuk tambahan yang berkenaan sama part 3 speaking. Jadi di part 3 ini teman-teman itu tuh biasanya masih mendapatkan tema-tema yang terkait sama speaking yang ada di part 2. Kalau part 1 kan modelnya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, ini ngomongin masalah hobi, ngomongin masalah hometown, ngomongin masalah olahraga yang kita lakukan dan seterusnya. Terus ketika kita tuh masuk sama part 2 speaking kali ini tuh biasanya bakal diperkenalkan sama bentuk cue card, yang mana cue card ini biasanya bakal diikuti sama beberapa kata kunci. Nah, setelah kita tuh mendapatkan cue card, biasanya informasi yang kita sampaikan di sini tuh masih berkaitan langsung sama apa yang disampaikan untuk part 3 speaking. Makanya di buku Makar kemarin kan ini masuknya untuk ke tambahan buat follow up question ya. Jadi misalnya teman-teman tuh mendapatkan sebuah cue card yang emang masuknya tuh buat film misalnya. Film di sini ini kan masih berhubungan sama diri kita ya, suka nonton film apa, atau nanti itu tuh rencananya mau nonton film apa. Terus judulnya, aku dengernya dari mana, kenapa kok aku suka. Ya ini informasinya masih berkenaan sama diri kita. Cuma kalau kita itu tuh mau bawakan untuk part 3 speaking di belakang sini, informasi itu tuh biasanya bakal melibatkan stakeholder-stakeholder lain, nggak cuma dari perspektif kita sendiri. Misalnya nih, temanya berhubungan sama movie. Apa yang perlu pemerintah lakukan untuk memaksimalkan budaya kearifan lokal agar bisa dimasukkan ke film-film yang mengangkat tentang negaranya. Ini dari pemerintah ya stakeholdernya. Terus ada lagi nih, stakeholder yang lainnya. Kalau misalnya kita tuh melihat dari kacamata para produser film-film, apa yang harus dilakukan oleh produser film untuk memaksimalkan tingkat peningkatan tingkat movie itu tuh biar penayangannya lebih diminati oleh masyarakat, bahkan bisa box office. Apa ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan tontonan film yang berkualitas agar generasi muda begini, 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 dan seterusnya. Jadi untuk part 3 di sini, mungkin teman-teman tuh masih menggunakan tema-tema yang emang terkait ya sama penjelasan di bagian sebelumnya. Cuma yang kita angkat di sini, mungkin kita bakal mendapatkan stakeholder dari pemerintah masyarakat, mungkin pemerintah sama private sector. Ada lagi itu tuh orang tua sama anak, mungkin bisa aja guru sama siswa, employer sama employee, atau mungkin dokter sama pasien. Informasi itu tuh biasanya sangat banyak banget, sehingga harapannya kita di sini berhasil untuk menjelaskan jawaban dari berbagai stakeholder tadi. Gitu. Terus kalau ngomongin masalah durasi ini, durasi secara umum kan kita tuh mendapatkan 15 menit maksimal ya, waktu kita masuk ke intro. Part 1 sampai part 3, semuanya itu tuh totalnya 15 menit. Cuma kalau untuk ke pembagiannya sendiri, mungkin tuh sekitar 4 sampai 5 menit untuk setiap partnya, karena biasanya ada salah satu part itu tuh yang kayak menghabiskan waktu lebih dari itu, sehingga part lainnya mungkin ada yang harus dikurangi. Sedangkan untuk yang cukup penting kita perhatikan, satu, what do I do if I don't understand the question? Jadi kalau misalnya teman-teman itu tuh kurang paham, maksud soalnya ini tuh sebenarnya ngomongin masalah apa, nanti boleh ya untuk tanya sama examiner untuk mengulangi pertanyaannya. Mohon maaf, boleh nggak diulangi lagi pertanyaannya? Atau kalau kita nggak paham sama salah satu kata kunci nih, mohon maaf, boleh nggak dijelaskan dengan kata kunci bla bla bla, saya kurang paham artinya. Cuma kalau kita tanya seperti ini, harapannya itu tuh kita tidak berlebihan, karena nanti kesannya malah kita kayak kurang paham dan kurang mampu untuk diajak speaking selama secara dua arah. Sedangkan yang kedua, do I have to give an answer for every question in part 3? Jawabannya adalah iya ya. Kalaupun emang tema-tema yang terkait itu tuh kita kurang paham, kita nggak tahu nih, tidak memiliki pengetahuan yang kurang lebih itu tuh similar sama pertanyaan terkait, kita bisa mengatakan bahwasanya kita tidak paham sama topik ini, tetapi masih dilanjutkan sama jawaban-jawaban kita berupa casing. Karena kalau misalnya teman-teman itu tuh sampaikan kayak gini, mohon maaf saya kurang paham nih, ini kalau dari pemerintah harus seperti apa. Mohon maaf nih saya kurang tahu dari para produser film itu tuh marketingnya bagaimana. Titik. Terus kita diem gitu, nggak bilang apa-apa. Ini malah kurang disukai sama examinernya. Karena lebih baik kita itu tuh meskipun nggak tahu,
tetapi masih ada usaha-usaha untuk berusaha kasih jawaban dengan maksimal. Jadi misalnya iya, ini tuh ngomongin masalah produser film untuk menggait target masyarakat begini begini begini. Karena aku tuh bukan orang yang paham tentang dunia produksi perfilman, aku mungkin bisa aja kasih jawaban seperti ini. I don't know a lot about this topic, but if I had a guess, I would say bla bla bla. Atau mungkin nih, I'm not an expert in this field, however, from I assume I would like to say bla bla bla. Intinya kita tuh mengatakan bahwa ini nih emang bukan bidang yang kita kuasai, cuma kita masih ada usaha untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban modelnya seperti apa. Gitu. Ini untuk yang kedua. Terus untuk yang ketiga, kalau misalnya kita emang butuh waktu tambahan untuk memikirkan atau mengarrange jawaban kita, boleh ya teman-teman itu tuh kasih tambahan seperti ini. That's a difficult question. Let me think for a second. That's a very interesting question. Let me think. Kita minta tambahan nih. Mohon maaf, ini kayaknya saya butuh waktu tambahan sedikit. Tapi waktu tambahan ini harus teman-teman maksimalkan. Jangan sampai kayak 1 menit gitu, kita diem gitu. Misalnya ya, that's a very difficult question. Let me think for a second. 1 menit kita diem gitu, karena mungkin kita berpikiran, kalau kita speaking kan nanti kita makin banyak salahnya nih dari grammar. Mungkin belepotan kita fluensinya. Sehingga kalau kita diem, otomatis kan kesalahannya makin sedikit nih. Berarti ini menguntungkan kita. Barangkali dia berpikir seperti itu ya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu tuh stalling the time, tidak segera menjawab soal, itu tuh yang rugi malah diri kita sendiri. Karena kan di sini kita mendapatkan waktu yang cukup terbatas ya, cuma 15 menit untuk kita speaking. Terus kita itu tuh harus menunjukkan bahwasanya kita bagus dalam bahasa Inggris, sedangkan dari waktu yang disediakan itu tuh yang emang singkat, kalau kita kurang maksimal, nah itu tuh yang rugi malah diri kita sendiri. Karena kita kehilangan kesempatan untuk menunjukkan bahwasanya kita baik dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita tuh butuh tambahan waktu nih, let me think for a second, atau give me some moment, misalkan. Teman-teman hitungin aja, setelah kita bilang let me think, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin sekitar 5 detikan, segera teman-teman jawab jawaban itu tuh seperti apa. Itu. Terus sama yang terakhir nih, how do I extend my answer? Kemarin waktu kita ngerjain untuk part 2 speaking kan ada tambahannya additional information, ini bisa loh. Kalau misal kita mau arahkan sama bentuk 5W1H, ada lagi itu tuh untuk ke tambahan-tambahan yang emang berkenaan sama panca indera. Cuma kalau untuk part 3 speaking di sini, teman-teman mungkin bakal menemukan kemiripan sama nanti di belakang untuk task 2 writing. Di mana tambahan-tambahan di sini bakal diarahkan sama tipe-tipe soal. Jadi misal nih, kalau sebuah soal yang kita terima emang masuknya ke tipe opini, dengan ciri-ciri kita mendapatkan sebuah soal dengan kata kunci yang tidak disebutkan kayak poin-poin di belakang nanti, tipe-tipe di belakang nanti. Nah, ini masuknya untuk ke tipe opini. Karena masuk ke tipe opini, otomatis kan nanti kita bakal menambahkan ini ya, awalan-awalnya seperti apa, kerangka-kerangka jawabannya bagaimana. Terus, kalau ngomongin masalah kerangka nih teman-teman, ini boleh dimulai dari ini ya. As I see it personally, for me, from my perspective, in my opinion, bisa pilih salah satu. Kalau misal nanti pengembangan jawaban kita di belakang itu tuh, kita yakin banget boleh menyampaikan I'm convinced that, I'm certain that, I'm sure that. Sebaliknya, kalau kita kayak nggak terlalu yakin ya, I guess that, I suppose that, I'd say that. Teman-teman bisa pilih salah satu di antara list-list di sini, cuma aku menyarankan prioritaskan bentuk yang emang dia itu tuh masuknya untuk bentuk yang agak advance ya, dan cukup jarang digunakan untuk daily conversation. Jadi misalnya nih, di antara 3 ini, antara convince, certain, sama sure, sure ini kan yang paling sering kita gunakan untuk daily conversation. Tapi convince kan ini kayaknya paling jarang ya untuk situasi formal. Nah, aku sarankan untuk menggunakan I'm convinced that. Gitu. Ini untuk saran-saran dari kerangka-kerangka. Sedangkan kalau ngomongin masalah ke pengembangan idenya sendiri, pengembangan ide ini tuh pernah diperkenalkan sama teman-teman. Kemarin tuh waktu kita belajar writing untuk tipenya matching heading. Jadi untuk pengembangan idenya sendiri, pengembangan ide itu tuh kita bisa ketemu dari 3 komposisi ya.
Satu berupa topic sentence, yang mana biasanya disingkat sebagai TS, dia merupakan main idea. Kalau misal teman-teman bandingkan sama reading kemarin, dia adalah heading-nya. Terus untuk yang kedua, kita ketemu supporting sentence atau biasanya disebut sebagai SS. Dia adalah explanation dari poin pertama di atas. Terus sama yang terakhir, kita ketemu supporting detail, yang mana supporting detail ini merupakan example atau mungkin proof dari penjelasan di atasnya. Dan ini harapannya bisa teman-teman aplikasikan untuk nanti waktu kita kasih pengembangan ide di speaking, utamanya speaking part 3, sama ada lagi nanti di belakang untuk writing task 2. Jadi misalnya ya, kalau aku tuh mendapatkan sebuah soal, what are some of the ways people can help others in the community? Jangan dibiasakan untuk melakukan listing. Misalnya nih, oh cara untuk menolong sesama itu tuh gini nih. Kalau kita itu tuh misalnya terjun ke lapangan langsung, mungkin terjun ke jalanan, atau kita itu tuh terjun ke tempat untuk pengungsian dari musibah bencana alam. Ada lagi nih, kita itu tuh harus melakukan donasi. Kemudian kita juga harus melakukan campaign-campaign, kegiatan-kegiatan ataupun movement yang emang dirasa sangat krusial. Terus ada lagi nih, kita tuh harus melakukan begini, begini, begini. Jadi cara kayak barusan, waktu kita melakukan listing dengan cara A, B, C, D, E. Sebenarnya itu nggak salah. Bisa juga kita gunakan, menimbang-nimbang juga. Kita kasih penjelasan yang banyak. Tetapi yang diprioritaskan di sini itu bukan masalah kita banyak-banyakan kasih contoh, melainkan untuk kasih penjelasan-penjelasan yang emang arahnya itu tuh ke TS, SS, sama SD. Dari sekian banyak nih, oke kita pilih salah satu. Misalnya, as I see it, there are many ways one can help the needy, but the best way is by making charitable donations. Oh ya udah, banyak kok cara untuk membantu sesama, tapi yang paling cocok, paling sesuai, itu tuh dengan menggunakan charitable donations. Ini TS-nya nih, charitable donations. Terus, kita lanjutin sama bagian SS. People can choose a charity and simply donate a sum of money. I'll leave it to them to help others in need. Ini loh penjelasannya kenapa kok charity donation itu tuh dirasa paling disarankan. Terus ada lagi nih, setelah kita kasih TSSS kan bakal dilanjutin sama SD ya. For instance, nanti diingat-ingat, selalu ada kata kunci yang emang menegaskan bahwasanya kita bakal mau ke bagian contoh, kayak for instance, for example, such as, like, namely, including, involving, a prime example of. Ini bisa teman-teman gunakan sebagai ciri-ciri bahwasanya kita mau kasih bukti ataupun contoh. For instance, I recently gave money to an orphanage. I don't have time to help them personally, so I'll leave it up to them to use the money as they see fit. Gitu. Ini tambahannya untuk bagian SD. Jadi satu jawaban dibandingkan kita isiin, oke, cara ngebantunya itu tuh dengan cara A, B, C, D, E, lebih baik di antara sekian banyak ini, kita comotlah 1 poin. Kita comotlah 2 poin, cuma berhasil kita kembangkan TS, SS, sampai ke SD. Gitu. Ini untuk yang poin opini, yang mana tipe soalnya itu tuh biasanya cukup direct, cukup langsung, dan dia tidak memiliki kata kunci yang khas untuk tipe-tipe soal yang ini di bawah nanti. Kemudian kalau kita lanjutin ke tipe kedua dari evaluate. Ciri-ciri evaluate ini biasanya kita bakal menggunakan kayak sebuah statement ataupun sebuah pengetahuan, kita ini loh, ada sebuah fenomena. Kita itu tuh ada sebuah pandangan, ada sebuah statement. Nah, gimana setuju atau enggak? Sehingga kita diminta untuk menyikapi apakah kita emang sependapat atau mungkin kita sebenarnya itu tuh bertolak belakang dari apa yang disampaikan oleh soalnya. Kemudian, untuk pengembangan idenya, sama nih seperti biasanya, kita kasih jawaban utamanya apa? Oh iya, aku setuju. Oh iya, aku nggak setuju. Pengembangan idenya bagaimana, dan jangan sampai kita lupa untuk kasih contoh kayak such as volunteering for various environmental and charitable organizations. Itu untuk tipe yang kedua. Kemudian untuk tipe yang ketiga, masuk ke tipe future. Tipe future ini nih punya ciri-ciri kayak in the future atau mungkin in the near future. Cuma kayak kalau untuk tambahan agree disagree itu tuh dia nggak selalu ya. Agree disagree ini arahnya ke tipe evaluate. Poin utamanya gini, kalau untuk tipe in the future, kan banyak banget ya di antara kita tuh mikirnya, oke, kalau pakai future harus pakai going to, pakai will, pakai shall.
Tapi sebenarnya informasi tersebut itu tuh sebenarnya juga bisa teman-teman gunakan untuk bentuknya present simple, asalkan ada indikasi di masa depannya itu tuh seperti apa. Misalnya nih, X plans to bla bla bla, it is predicted that bla bla bla, I envisage dan seterusnya. Ini kan termasuknya untuk bentuk-bentuk dalam present simple. Cuma present simple di sini ada indikasi di masa depan, indikasinya itu tuh modelnya seperti apa gitu. Cuma kalau untuk tambahan pengembangan ide sama seperti sebelumnya, PS, SS sama SG tetap kita gunakan. Kemudian yang keempat, masuk ke tipe cause effect. Ini biasanya aku perkenalkan untuk tipenya problem issue, yang mana problem issue ini juga akan teman-teman dapatkan untuk nanti di belakang di aktivitas 2 ya. Nah, ini harus diperhatikan nih, harus dicatat ya. Untuk tambahannya dari problem issue sendiri sebenarnya terdiri dari 3 kata kunci, 3 komposisi. Satunya alasan, yang kedua efek, yang terakhir itu tuh solusi. Cuma untuk pertanyaan-pertanyaan dari speaking part 3, biasanya dia tuh menggunakan 2 kata kunci ini, dan solusi biasanya baru muncul untuk nanti di belakang untuk speaking, untuk writing kelas 2. Terus yang teman-teman harus tahu ya, ini tuh yang agak bermasalah dari segi parafrasenya. Kalau misal kita nggak tahu, ternyata curse itu bisa diparafrase ke bentuk kata kunci apa. Nah, kita pasti bakal ngerasa bingung di situ dan merasa semua soalnya itu tuh masuk ke tipe opini. Jadi penting untuk teman-teman ketahui untuk parafrase-parafrase dari setiap kata kunci. Yang pertama, curse. Curse ini bisa diganti pakai reason, ada lagi itu tuh factor, atau mungkin ke question tag why. Terus komposisi yang kedua, ngomongin masalah effect. Effect ini bisa diarahkan sama impact, ada lagi kayak influence, terus ada lagi itu tuh kayak outcome, terus problem, ada lagi consequence. Terus yang ketiga untuk solution. Solution ini bisa kita parafrase untuk suggestion atau mungkin recommendation. Ada lagi itu tuh misalnya kayak measure atau mungkin measurement, what can be done, how to tackle, atau mungkin how to solve. Jadi yang paling penting adalah kalau teman-teman tuh tahu nih kata kuncinya ini, curse di parafrase bisa jadi apa aja, ada lagi efek ini bagaimana. Nah, nanti bakal lebih membantu kita untuk mengidentifikasi apakah soal itu tuh tanyanya dengan kata kunci yang apa. Gitu. Untuk kata kunci problem issue ini wajib teman-teman catat ya, soalnya nanti untuk analisis soal di belakang bakal dibutuhkan, dan nanti bakal teman-teman gunakan juga untuk menganalisis. Gitu. Terus kita bakal mulai nih. Kalau untuk ke tambahan-tambahan ini berkenaan sama konektor-konektor ataupun kerangka, kita tidak hanya menggunakan bentuk because. Bisa kita temukan kayak as a consequence, due to, atau mungkin means that, sehingga jangan sampai teman-teman hanya tertarik untuk menggunakan satu kata kunci because untuk menjelaskan terus. Sedangkan kalau untuk pertanyaannya nih, dari how does advertising influence what people choose to buy? Influence ini kan termasuk salah satu kata kunci yang parafrasenya itu tuh masuk sama efek. Sehingga kalau emang pertanyaan hanya menanyakan efek, di sini tuh kita hanya menanyakan, akan menjelaskan efeknya itu tuh seperti apa. Kita nggak perlu dikasih penjelasan alasannya orang-orang itu tuh begini, 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 begini. Kemudian efeknya nanti bakal menjadi begini, begini, begini. Nggak usah dua-duanya kita jelaskan. Pokoknya tanyanya ini influence, ya udah influence-nya apa. Terus kalau misal nih, teman-teman ketemu, ini perasaan kok dikasih tanda tanya ya, kok kita tanya sama seseorang, apakah berarti tugas kita di sini tuh kita tanya balik sama examiner, sama halnya kayak kita ditanyai soal kabar nih. Kalau kita dikasih pertanyaan, gimana kabarnya, sehat? Terus kita jawab gitu ya, oh iya sehat, kamu gimana kabarnya? Tanya balik nih untuk sopan santun. Cuma kalau untuk di sini, fokus utamanya itu tuh bukan ke kita tanya balik ke examiner, enggak, tetapi pertanyaan di sini untuk menegaskan kalau bukan buat peningkatan penjualan, emang buat apa lagi? Nah, lebih ke arah situ. Karena tugas kita di sini kan kita kasih jawaban-jawaban ya. Sedangkan examiner itu tuh tidak untuk menjawab pertanyaan kita, melainkan untuk yang kasih kita soal-soal dan memberikan kita penilaian. Terus ada lagi nih, hypothetical yang kelima. Hypothetical itu tuh lebih ke kayak kita berusaha untuk memberikan situasi yang unreal,
unlikely or impossible situations yang mana mungkin kurang relate nih sama apa yang kita alami sekarang, tapi akan kita sampaikan dalam bentuk conditional sentence. Jadi kita kayak berandai-andai, kalau situasinya seperti ini, nanti kita bakal mengambil apa, nanti kita bakal menjadi apa. Itu tuh juga cukup penting ya. Jadi salah satu pertanyaan yang mungkin cukup khas, ini tuh juga pernah dikasih sama aku, ngomongin masalah ke pembangunan. Jadi kalau misalnya kamu itu tuh jadi pemimpin di daerahmu, entah kamu sebagai kabupaten, pemimpin di kabupaten, ataupun menjadi pemimpin di kota, ataupun kamu malah menjadi gubernur. Nah, program-program apa aja yang akan kamu lakukan untuk memaksimalkan dari kemajuan di daerahmu? Kan di sini aku sebagai warga sipil biasa nih, aku nggak tergabung sama partai manapun, aku juga bukan bagian dari pemerintah. Kalau aku dikasih pertanyaan kayak gitu kan otomatis juga aku kayak berandai-andai ya. Oh iya nih, nanti program seperti ini sepertinya cukup bagus untuk diaplikasikan menimbang bla bla bla. Kayaknya seperti itu. Termasuk nih, kalau misalnya kita tuh mendapatkan soal seperti ini. If you could choose any country to live in, where would you choose? Kita bisa pilih satu atau dua aja, asalkan nanti kita jelaskan hingga ke akar-akarnya. Terus sama yang keenam, compare and contrast. Biasanya disebut juga sebagai tipe comparison, di mana tipe compare and contrast ini umumnya itu tuh bakal mengarahkan kita untuk membandingkan dua orang, dua aspek, dua situasi yang emang secara adil ya. Di sini tuh ada he, ada lagi his sister. Terus kita bakal melihat dari satu kacamata, ini emang melihat dari aspek apa? Tinggi badan, atau mungkin kita bakal melihat dari tingkat kualitas, ngomongin masalah lebih mahal atau lebih apa. Sehingga nggak jarang kita bakal menemukan penjelasan yang diarahkan sama comparative degree. Sedangkan kalau untuk tipe-tipenya sendiri itu tuh waktu kita ngerjain soal ya, tidak semuanya itu tuh memberikan value apa yang bakal kita ambil, cuma untuk penjelasannya membandingkan apa sama apa, biasanya itu tuh bakal keluar. Contohnya kayak gini nih, do you think primary school children should learn a second language or should they wait until secondary school? Di sini kan kita mendapatkan dua jenjang sekolah ya. Satunya untuk primary, satunya lagi itu tuh untuk yang secondary. Nah, tapi untuk aspek apa yang bakal dilihat, tidak semua soal itu tuh bakal kasih penjelasan. Ini bakal dilihat dari kualitasnya. Ini bakal dilihat dari efektivitasnya. Ngomongin masalah apa? Mungkin tidak semuanya bakal disinggung. Sehingga kita sendiri yang bakal menyinggung, ini intinya ngomongin masalah apa. Mungkin lebih penting, atau mungkin ini lebih disarankan, atau mungkin lebih urgent, atau lebih apa. Kita sendiri yang kasih penjelasan. Terus yang terakhir nih, untuk tipe past. Tipe past ini, kalau ngomongin masalah kerangka itu tuh sebenarnya kembali sama tenses apa yang pengen teman-teman emphasize ya. Misalnya kayak present perfect continuous, mau menggunakan used to infinitive, would infinitive untuk past habits atau situasi lampau yang sekarang itu tuh udah nggak berfungsi sama lagi. Terus ada lagi tuh kayak past simple, past continuous, ada lagi past perfect. Yang mana bentuk-bentuk kayak gini ini nih sebenarnya itu tuh tergantung sama term signal yang pengen teman-teman tekankan tuh kayak apa ya. Misalnya simple past tense atau biasa aku sebutnya sebagai past tense. Informasi ini nih biasanya bakal menekankan informasi yang ya udahlah, udah lewat. Sehingga kan kita sering ya ketemu term signal seperti yesterday, 2 days ago, last week, atau mungkin in 2000. Terus ada lagi past continuous. Continuous ini kan emphasizing the moment, sehingga sering banget kita temukan, oke, ini menggunakan bentuk in that moment, atau mungkin then, atau bisa juga itu tuh kita akan menggunakan bentuk at that time, at that moment. Pokoknya emphasizing moment yang secara sementara berlangsung waktu itu aja, waktu kita kasih penjelasan. Terus ada lagi perfect. Perfect ini kan time channel-nya untuk masalah durasi ya, sehingga sering banget kita temukan kayak for, during, ada lagi since. Ya udah, kita bakal ngomongin durasi. Selama 1 tahun, sejak tahun 1990, atau selama musim dingin. Ya udah, kita sampaikan aja emang kerangka-kerangkanya berdasarkan time channel apa yang pengen teman-teman emphasize di situ. Sehingga kalau ngomongin masalah ke penggunaannya ya, penggunaan atau ciri-ciri past ini dia akan menggunakan kayak tambahan ini ya, the past few decades
atau mungkin in the past, yang mana ini menekankan di masa lalu seperti apa. Cuma kalau ngomongin masalah jawaban di sini tuh dia nggak wajib untuk menggunakan tenses yang sama persis kayak penggunaan di soal. Jadi kan soalnya menggunakan present perfect tense ya. Cuma di sini kalau misalnya teman-teman tuh mau menekankan aspek past tense, oke, ya udah past tense aja. Oke, ini di belakang nih kita menggunakan past tense juga, nggak ada masalah. Gitu. Nah, ini untuk penjelasan dari tipe-tipe soal yang ada di part 3 speaking. Sejauh ini gimana teman-teman? Apakah penjelasannya bisa diterima atau barangkali ada yang pengen ditanyakan dulu? Izin tanya, Kak. Oke, silakan Kak. Eh, Kalau untuk yang di chat tadi, Kak, untuk problem issue, itu berarti urutannya sebaiknya begitu ya, Kak? Jadi dari penyebab, kemudian efeknya, lalu solusi itu dari apa ID, apa untuk ide menjawabnya seperti itu, Kak, urutannya atau bagaimana? Terima kasih, Kak. Oke, nah yang disampaikan sama Kak Petrus tuh ngomongin masalah di problem issue ya. Tadi aku sempat menyampaikan alasan, terus yang kedua efek, ketiga solusi. Sebenarnya tuh bukan ke urutan yang tiga-tiganya baiknya seperti apa sih Kak, tapi mungkin lebih ke ini ya, penggunaan soal kayak itu yang keberapa tuh. Nah ini untuk tipe yang keempat Kak. Jadi untuk tipe yang keempat ini, dia itu tuh sebenarnya tidak semuanya menanyakan ketiga aspek. Misalnya ya, ini dari fenomena bla bla bla, alasannya apa? Kemudian nanti tuh efeknya bagaimana? Terus solusinya kayak apa? Di satu soal yang sama untuk speaking, sebenarnya itu tuh biasanya cuma tanya satu aspek aja, Kak. Tapi yang pengen aku tekankan dari yang aku ketikin ke chatroom, problem isunya itu tuh variasi-variasi yang muncul atau mungkin bakal kita temukan komposisinya. Oh iya nih soalnya tanya influence. Ya udah, ini efeknya itu tuh apa aja, udah kita sampaikan fokus ke efek. Terus kalau misalnya soalnya itu tuh tanya mengenai alasan. Alasannya apa? Ya udah kita fokus ke alasannya aja. Cuma nanti di belakangnya, waktu teman-teman tuh ngerjain untuk writing task 2, biasanya itu tuh sering banget kita dapatkan kombinasi di antara dua komposisi. Mungkin alasan sama efek, alasan sama solusi, efek sama solusi. Nah, kalau situasinya seperti ini, dan kita akan mengerjakan untuk writing task 2, benar nih sama apa yang disampaikan sama Kak Petrus, kita bakal memberikan jawabannya berurutan sama komposisi yang ditanyakan oleh soal. Kalau dia tanyanya alasan dulu baru ke solusi, ya udah paragraf beri satu ini berisi alasan, paragraf beri dua berisi solusi. Sedangkan kalau untuk yang di speaking seperti ini, karena kan kita cuma dapat satu komponen aja ya, teman-teman nanti hanya fokus ke komponen itu aja. Gitu. Oke, Kak. Thank you, Kak. Alright, siap. Nah, ini dari Kak Petrus. Terus kalau untuk overall-nya itu tuh gini sih, teman-teman. PR kita bersama mungkin ya. PR kita itu tuh kalau kita menganalisis sebuah soal, di speaking tuh selalu menggunakan kata kunci yang sama. Nggak peduli ini masuk ke tipe cause effect, problem issue, atau mungkin ke hypothetical, masuk ke future, apa-apa. Kita tuh pasti terbiasa untuk menggunakan format yang kerangkanya itu sama. Misalnya, I think bla bla bla. I think bla 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 because bla bla bla. I think bla 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 because bla bla bla. Nggak melihat tipe soal itu tuh masuk ke tipe yang seperti apa. Semua formatnya itu tuh kita jawab dengan kerangka yang sama. I think bla 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 because bla bla bla. I think bla 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 because bla bla bla. Nah, ini nih agak kurang bagus utamanya untuk penilaian lexical resource. Ada lagi itu tuh untuk GRA, di mana kalimat yang kita gunakan tuh monoton. Jadi harapannya di dalam part 3 speaking ini, teman-teman itu tuh sebelum menjawab soal juga harus tahu ya, oh tipe barusan itu tuh masuknya ke tipe hipotetikal. Hipotetikal ini nanti itu kita bakal berandai-andai dengan kerangka yang seperti apa. Terus ada nih, oh ini nih masuknya ke tipenya seperti problem issue. Oke, tipe problem issue di sini, dia itu tuh punya kerangka seperti apa aja. Sehingga nggak semua jawaban itu tuh semuanya bakal kita samakan, kita generalisir bahwasannya dia itu tuh masuknya oke, ini tuh untuk
I think bla 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 because bla bla bla. Karena kalau sekali kita tuh terjebak sama kerangka yang sama, otomatis teman-teman nanti punya kecenderungan untuk mengulangi kata kunci yang sama lagi dan kita menggunakan struktur kalimat yang sama juga. Gitu, itu kurang bagusnya. Terus kalau untuk latihan hari ini, teman-teman nanti itu tuh bakal ada 2 sesi ya. Sesi yang pertama itu tuh untuk analisis tipe soal, terus tipenya nanti itu tuh akan kita aplikasikan sama speaking secara langsung. Untuk yang sesi pertama, silakan teman-teman buka halaman 74. Totalnya kan di sini ada 6 nomor. Dari setiap nomor ini, teman-teman diminta untuk analisis tipe soal. Ini bukan untuk menjawab secara lengkap ya, tapi analisis tipe soal. Ini nih nomor 1 tuh kalau pertanyaannya seperti ini. Oh iya, dia masuknya ke tipe yang A, masuknya ke tipe yang B. Untuk yang nomor 2 ini pertanyaan kayak gini, masuknya ke tipe A, ke tipe yang B. Kayak gitu. Cuma sebatas itu aja untuk analisis, biar kita kenal nih dari setiap soal itu tuh punya ciri-ciri seperti apa. Terus, untuk waktu kita nanti diskusi, sekarang kan kita jam 9:46 ya. Nanti 10:00 kita bakal mulai diskusi, sedangkan caranya sendiri nanti bakal aku pilih secara random, aku panggil namanya teman-teman. Misal eating habits nomor 1, silakan diisi sama siapa, nomor 2-nya siapa. Dari nomor-nomor yang ditunjuk nanti, silakan teman-teman isikan jawabannya ke chat Zoom. Cuma untuk sekarang, ini boleh dianalisis dulu, nanti jam 10:00 kita bakal mulai untuk analisis soalnya.
Oke, nah ini kita mulai pembahasannya teman-teman. Silahkan persiapkan jawabannya. Kita akan mulai analisis soal dari 6 soal eating habits, education, sama influence of television. Untuk soal eating habits yang nomor 1, kita akan mulai dari Kak Asril. Nomor 2-nya dilanjutkan sama Kak Bonita. Education nomor 1-nya Kak Clarissa. Nomor 2-nya Kak Petrus. Terus untuk television nomor 1-nya Kak Rafael. Nomor 2-nya bisa dilanjutin ke Kak Ciko. Yang udah diisi eh, beberapa, kayaknya baru 4 orang yang mengisi, ya 4 atau 5 orang. Nanti bisa teman-teman sampaikan lanjutannya. Dari Kak Bonita, saya skip dulu, Miss, sedang jemput anak. Oh iya, Kak Bonita. Oke, kita bakal lanjutin ya. Untuk pembahasannya dari yang pertama, eating habits. Eating habits nomor 1. How are eating habits now in your country different from eating habits in the past? Ini disampaikan sama Kak Asli untuk yang compare and contrast. Nah, compare contrast itu Kak biasanya kan yang membandingkan dua hal, dua orang atau dua situasi ya. Cuma karena di sini ada kata kunci in the past, yang mana kalau kita mau membandingkan kayak di future ataupun di masa lalu itu tuh ternyata ada sendiri tipenya. Sehingga untuk soal yang nomor 1 ini, kita tuh bisa isiin sama yang eating habits, eating habits nomor 1 ini dengan tipe past gitu. Dari Kak Sandra. Kak Sandra ini tadi nggak mendapatkan nomor karena tadi tuh sempat hilang dari partisipan. Mungkin ada masalah internet, terus waktu aku sampaikan nomor-nomornya Kak Sandra baru kembali gitu. Jadi Kak Sandra hari ini masih belum sempat diisi. Alright. Nah, untuk yang pertama itu ya tipenya dari in the past. Jadi kalau misalnya emang perbandingannya itu tuh tidak berupa waktu kayak manusia sama manusia, benda sama benda, atau mungkin kayak jenjang sekolah sama jenjang sekolah tadi, itu tuh bisa teman-teman kasih ke bentuk comparison. Cuma karena di sini lebih kuat dari kata kunci in the past, otomatis kita masukkan ke past. Terus yang kedua nih, how heavy is your country's food? Di sini untuk jawabannya sendiri, Kak Bonita sepertinya evaluate. Nah, untuk yang nomor 2 ini, Kak, itu tuh boleh diisi pakai tipe opini ya. Kalau misalnya teman-teman itu tuh memberikan bentuk Kak evaluate, evaluate itu tuh biasanya lebih diarahkan sama apakah kita setuju atau enggak. Banyak orang yang berpendapat kalau makanan-makanan asli negaranya itu tuh sehat-sehat. Gimana? Kamu setuju atau enggak? Atau do you agree or disagree? Itu tuh biasa diarahkan sama evaluate. Cuma kalau untuk pertanyaan langsung, di mana pertanyaan langsung ini tidak memuat kata kunci yang khas untuk tipe soal yang lain, nah biasanya dia masuknya ke tipe opini. Terus kita lanjut nih. Education nomor 1. What is your opinion on the way languages are taught in schools? Education nomor 1 ini diisi Kak Clarissa untuk yang hipotetikal. Nah, untuk yang ini Kak, hipotetikal itu tuh kurang cocoknya gini. Kalau kita kasih hipotetikal tuh kayak khas. Kita nanti pakai soal yang emang tambahan-tambahannya ke arah conditional sentence. Ada juga yang nyebutnya sebagai if clause. Ada yang nyebut sebagai if clause, ada yang nyebut sebagai conditional sentence. Tapi teman-teman tahu ya tipe-tipenya seperti apa. Jadi ini untuk pertanyaannya khas untuk yang nomor 5, yaitu hipotetikal. Jadi untuk jawaban soal yang nomor 1 ini, oh, dibenerin sama Kak Clarissa. Opinion, Kak, maaf salah. Oke, nah kalau yang opini baru bener nih, Kak. Karena kan kita langsung mendapatkan pertanyaan, gimana soal cara bahasa-bahasa itu diajarkan di sekolah. Jadi udah bener ya. Education nomor 1 bisa diisi sama yang opinion. Terus untuk yang nomor 2,
What changes do you think will happen in the classroom in the near future? Untuk soal nomor 2-nya ini disampaikan sama Kak Petrus yang future thought. Ya, benar, kata kuncinya adalah in the near future. Sedangkan untuk tipe yang influence of television, nomor 1, why do people like watching television? Dari Kak Rafael sampaikan ke tipe hipotetikal. Nah, penjelasannya sama kayak yang sebelumnya Kak Rafael. Kalau kita pakai hipotetikal, otomatis kan ada if-if-nya gitu. If you could choose bla 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 atau if country would bla bla bla. Sehingga untuk soal television nomor 1 ini sebenarnya masuknya untuk ke tipenya cause effect. Tapi teman-teman tuh hanya mendapatkan pertanyaan yang alasannya aja. Jadi seperti yang kita ketahui, cause effect ini kan punya parafrase yang cukup khas ya, yang tadi aku sempat ketikin ke chat Zoom. Nah, salah satunya adalah kata kunci why, yang mana dia itu tuh tanya alasan-alasan. Sama halnya kayak kita tanya ngomongin masalah factor, reason, atau mungkin kayak ke cause, yang mana arahnya untuk ke alasan tadi. Terus sama yang terakhir nih, do you think instead of private television is better? Soal nomor 2 ini diisi sama Kak Ciko untuk yang future. Nah, karena nggak ada kata kunci future-nya, Kak, tapi kan ada 2 kata kunci dibandingkan ya. Satunya itu tuh state television, satunya lagi ada private television. Sehingga untuk soal television nomor 2 ini, kita bisa arahkan sama yang comparison. Kalau misal arahnya ke future, future itu tuh biasanya punya ciri-ciri kayak gini, teman-teman. In the future atau in the near future. Kalau past, in the past, ataupun in the past 10 decades gitu-gitu. Terus kalau misalnya teman-teman tuh mendapatkan tipe comparison, arahnya disebutkan ini apa sama apa, dan beberapa soal itu tuh bakal menyebutkan value atau nilai apa yang bakal kita bandingkan dari situ. Gitu. Terus disambung dari Kak Clarissa. Cara membedakan antara opini dan evaluate. Informasi evaluate sama opini ini Kak, rata-rata itu tuh model yang cukup khas tuh gini. Kalau evaluate ya, evaluate itu tuh biasanya bakal disampaikan dulu. Ada pendapat A, statement A, ataupun kayak fenomena A, gimana kamu setuju atau enggak? Jadi pertanyaan untuk evaluasi di sini, kita tuh udah mendapatkan kasusnya bagaimana, udah diperkenalkan statementnya, dan kita itu tuh diminta untuk memilih sikap, apakah kita searah atau mungkin kita opposing. Cuma kalau tipe opini sendiri, pertanyaan-pertanyaan opini ini biasanya dia merupakan pertanyaan langsung yang tidak memuat kata kunci yang khas untuk soal tipe lain. Kalau yang ini kan evaluate, agree disagree ya yang khas. Terus kalau yang future itu tuh pokoknya kata kunci in the future. Terus kalau cause effect itu tuh pokoknya punya kata kunci sama parafrase-parafrase tadi. Hypothetical itu tuh yang khasnya pakai if kayak gini. Sedangkan comparison ini kayak kita tuh membandingkan 2 aspek ataupun 2 orang dari satu nilai atau value. Terus yang ketujuh terakhir nih, ada kata kunci kayak over the past few decades, pokoknya in the past. Sehingga kalau misal kita mendapatkan sebuah soal yang emang nggak memuat kata kunci yang khas kayak untuk past atau untuk yang comparison dan seterusnya, dan dia bukan merupakan evaluate, barulah kita arahkan sama tipe yang opini. Dari Kak Ciko, iya Miss, compare and contrast tadi saya salah soal. Oke. Nah, ini tambahannya buat teman-teman. Secara umum gimana nih dari analisis tipe soalnya, apakah masih ada yang bingung atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Dari Kak Sandra, Miss masih kurang nggak yang pas gimana? Kalau untuk pas itu Kak, kita tuh biasanya dapet tipe soalnya kayak gini. Untuk yang pas ini, pokoknya yang ditekankan adalah time signal ataupun adverb of time untuk masa lalu. Kayak over the past few decades. Berarti kan ya emang udah lewat gitu ya. Terus ada lagi itu tuh kalau misal kita ketemu tambahan kayak in the past. Jadi kalau emang ciri-cirinya dia itu tuh ada in the past atau mungkin the past few decades. Nah, informasi-informasi kayak gini pasti bakal diarahkan sama past, gitu, Kak. Oke, ini pembahasannya ya. Nah, kita bakal lanjutin sama
sesi yang kedua kalau gitu. Sesi yang pertama kan kita udah selesai analisis tipe soal, bahwasanya setiap soal itu tuh memiliki arah yang lumayan berbeda sih, nanti mau dikasih penjelasan, kerangka, dan seterusnya. Sedangkan untuk section yang kedua ini, untuk sesi yang kedua ini, teman-teman nanti bakal aku panggil secara random untuk mendapatkan soal secara random juga, sehingga nanti silakan untuk memberikan jawabannya secara spontan ya. Untuk yang pertama, eating habits, ada lagi soal kedua education, terus yang ketiga untuk yang influence of television, nanti bakal aku pilih secara acak. Terus untuk giliran yang speaking awal, kita akan mulai dari Kak Rafael. Kak Rafael gimana? Udah siap untuk speaking? Belum, Bis. Mungkin yang habis ini aja. Oke, Kak Rafael giliran yang kedua ya. Terus yang pertama, nah ini aku akan ke Kak Sandra. Kak Sandra gimana? Udah siap untuk speaking? Siap nggak siap deh, Miss? Nggak apa-apa. Siap gak siap? Oke. So, ini buat Kak Sandra. Aku pilih yang eating habits ya. The first question for you is, how are the eating habits now in your country different from eating habits in the past? Okay, in the past, the eating habits in Indonesia specifically were totally handmade. It made from the scratch, like people harvest on their own garden and try to make a meal from where they used to. I mean, the food was not like now, like ultra processed from the factory, but they are more natural. As we know that today many foods are made from the factory with the many additives or coloring and so on, but that was different by the past eating diets. So I think it was like regression for us, to be exact, because now people choose to eat junk food, fast food, instead of the natural handmade food. Thank you. Okay, that's it. And then the second question, talking about the healthy level, how healthy is your country's food? Let me think. Okay, for the healthy, I think in cities like Jakarta or Surabaya, people tend to consume the fast food instead of like natural or handmade food. They like nuggets, sausage, etc. But maybe in some villages, like maybe Yogyakarta, Malang, they still try to make home cooked, in my personal. So I think Indonesia is more different from our cities or region. Thank you. Okay. Are you finished? Yes. Nah, ini tambahannya bekas Sandra. Untuk pengembangannya udah lengkap dari TS, SS, sampai SD, satu itu ya. Karena kalau untuk PR di sini nih, part 3 itu tuh yang kurang maksimal koherensinya. Kalau misal teman-teman udah kasih jawabannya, ya oke aku ngerasa sehat nih, oke aku ngerasa kurang sehat. Tapi penjelasan itu tuh tidak disertai ke contoh. Itu adalah PR terbesarnya part 3 speaking. Cuma yang disampaikan sama Cassandra tadi kan udah sampai ke example-nya. Jadi pengembangan TS, SS, sama SD itu tuh bisa dipertahankan. Terus ada lagi,
Kalau untuk ketambahan utamanya pronunciation the tadi itu lebih ke the. Terus untuk beberapa term handmade barangkali nanti boleh juga diganti ke home cooked food ya. Soalnya kalau kita bilang handmade ini kan sering banget digunakan buat kayak barang-barang ya. Misalnya kayak dompet gitu. Ada dompet yang mungkin dikerjakannya, dibuatnya kayak pabrikan, atau mungkin ada juga itu tuh yang memang dibuat pakai jahitan tangan manusia dan seterusnya. Cuma kalau untuk konteks soal makanan di sini, barangkali nanti boleh juga diarahkan sama home cooked. Terus natural. Kalau nggak salah tadi menyebutkan soal kota-kota mana aja yang cenderung pakai makanan-makanan yang cepat saji. Ada lagi itu tuh makanan-makanan yang emang ini tuh lebih natural. Naturalnya di sini barangkali tuh mau menekankan ke organik ya. Karena kalau misal kita menggunakan natural aja lebih natural, natural ini kan tidak dijelaskan sama Kak Sandra misalnya natural ingredient atau mungkin kayak spices yang bisa diambil dari pekarangan rumah atau spices yang tinggal beli di desa atau kayak gimana. Nah, yang bagian situ tuh bisa dilanjutkan sedikit atau diarahkan sama organik. Terus untuk yang ketiga tuh lebih ke fluency, thinking capacity-nya cukup kelihatan. Jadi nanti kalau Kak Sandra latihan ini lagi dan lagi, aku rasa bakal lebih lancar. Terus untuk yang GR terakhir nih, for the health, I think bla bla bla. Karena kalau kita bilang healthy kayak gini kan masuknya adjektif ya Kak. Yeah. Tapi kalau kita mau for the health, nanti bisa diarahkan ke bentuk noun. Sama in Indonesia is more bla bla bla. In Indonesia itu kan dia termasuknya adverb of location. Sehingga adverb of location ini nggak mungkin bakal kita gunakan sebagai subjek utama. Kalau kita sampaikan nih, Indonesian is apa? Atau mungkin kita sampaikan Indonesia is more bla 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 bisa. Atau kalau kita pertahankan ini ya Kak, in Indonesia it is more bla 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 gitu. Dari aspek yang cukup penting mungkin ini sih secara overall-nya. Dan yang perlu dimaksimalkan sama Kak Sandra mungkin masalah kefluensi. Karena kalau LR tuh banyak banget kalimat-kalimat yang disertai sama vocab-vocab cukup advance gitu. Ini dari Kak Sandra. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Sandra. Kita bakal lanjutin selain dari Kak Sandra ke Kak Rafael. Kak Rafael gimana? Udah siap untuk speaking? Iya, udah, Miss. Okay, so we're going to talk about influence of television. The first question for you is why do people like watching television? I think it's because people can have entertainment and can learn something new from watching television, and some people like me who likes to watch sport can get some entertainment, and then some people like students can watch education programs from television. However, the benefits from television is that we can only watch what is presented right on the television. What do you mean by that? I'm sorry? What do you mean by that? By what? So if I'm not mistaken, you mentioned that people only watch from what is presented on the screen. So what do you mean by that? What I mean is that if you watch on, for example, YouTube, people can search for what they want to watch. But in television, they only can watch what is currently presented on the television. Okay, so it is like broadcasted. Yes. Okay. Okay. So that's for the first question. And then for the second one, between state and private television, which one do you think is better? I think it depends on the situation or what we are watching. For example, if we are watching a sports program like currently the World Cup, I think the state television is better because we can watch it with other people. But sometimes if you want some
if we want some private occasion like watching the film with our family, I think private television is better. So it depends on what we are watching and the situation of and the situation from what we are watching. Okay, are you finished? Yes, I think. Alright. Untuk Kak Rafael, secara umum Fluency itu tuh udah cukup baik, Kak. Tapi sesekali ada hesitating. Jadi menurutku kalau Kak Rafael speaking-nya dengan lebih pede sedikit, aku rasa nggak terlalu bermasalah sama fluency-nya. Ya, karena dari jawaban yang disusun tadi itu tuh juga udah cukup mudah dipahami. Dan fluency-nya itu tuh nggak sebegitu mengganggu, cuma ada hesitating-nya aja. Terus yang pertama, Kak, ngomongin masalah something. Konteks something tadi tuh apa ya? Aku lupa penjelasannya. Cuma sebaiknya teman-teman hindari aja penggunaan kayak something, thing, sama stuff ini. Barangkali mau diarahkan apakah ngomongin masalah preference, atau ngomongin masalah choice, atau ngomongin masalah apa. Nanti disinggung aja kata kuncinya itu tuh gimana. Terus untuk redundant, cukup sering tadi menggunakan yang awal-awal kayaknya nomor 1 untuk like apa, like apa, like apa. Terus ada lagi watch sama situation di soal nomor 2 ini cukup sering digunakan sama Kak Rafael. Terus kalau untuk pronunciation secara umum, kayak other atau apa-apa tuh tadi itu udah cukup baik sih aspek-aspek yang berkenaan sama the ya. Cuma untuk pronunciation the di beberapa bagian tadi itu tuh lebih ke the. Itu overall-nya dari Kak Rafael. Cuma untuk TSS sama C-nya udah disampaikan semuanya. Nah, ini dari Kak Rafael. Terus aku lanjutin ke teman-teman yang lainnya ya. Ke Kak Clarissa. Kak Clarissa gimana? Udah siap untuk speaking? Okay, Miss. All right. So we're going to talk about influence of television. The first question for you is why do people like watching television? Okay, thank you for the question. In my opinion, people like to watch television because there are some graphic images that actually can be seen, and there are other experiences like not only by our vision but also by hearings from the sound itself. So it's kind of quite amusing, not only because it's not too boring that we only read something or hearing something like from radio, but we can get both experiences watching and also hearing. That's why. Thank you. Okay, and then the last question for you. So do you think state of private television is better? I'm not quite sure about that because I'm not too familiar with the word state or private, but in my opinion, yes, it is better because we can watch more television program on it. All right, which one do you think it is better? Oh, okay, sorry. I think private television is better because there is more television program on it. Yeah. Thank you. So private television is better? Yeah, it is. Okay, noted. Are you finished? Yes, I am. Alright. Nah, ini dari Kak Clarissa. Untuk tambahannya yang bisa dicek di chat Zoom, untuk overall-nya gini Kak, dari penjelasan yang bagian nomor 1 kan udah disebutkan ya, kenapa sih orang-orang tuh kok suka nonton televisi, terus ada informasi yang mendengarkan sama ada lagi melihat, terus yang bagian sini Kak, contohnya itu tuh masih belum diarahkan. Emang programnya kenapa sih? Tadi tuh sempat mengatakan juga poin ketiga yang aku sampaikan, poin keempat. Tiba-tiba itu Kak Clarissa bilang seperti ini, yes, it is better. It is better ini sebelumnya belum menyebutkan apakah yang state ataupun yang private. Sehingga tadi sempat aku tanya, akhirnya gimana nih yang lebih baik apakah state ataupun yang private? Baru dijawab. Tetapi dia tadi itu mengatakan bahwa saya private television ini memiliki banyak program. Emang contohnya kayak gimana sih kok bisa dikatakan banyak program? Itu tuh SI-nya masih belum disebutkan sama Kak Clarissa. Jadi untuk overall-nya, TSSS-nya itu tuh udah banyak yang dikembangkan, tapi untuk SD nomor 2
nanti boleh ditambahkan. Terus kalau perbedaan state sama private television tuh gini teman-teman. State itu kalau di Indonesia tuh kayak TVRI ya, yang emang diarahkan sama pemerintah gitu, governmental television. Cuma kalau private ini biasanya itu tuh kayak swasta. Misalnya kita nonton SCTV, atau mungkin Indosiar, atau mungkin RCTI gitu-gitu. Nah, ini masuknya ke private television gitu. Jadi untuk tambahan-tambahannya sendiri, kalau untuk misal teman-teman yang merasa bingung, ini bisa dilihat dari kedua tipe barusan ya. Terus untuk tambahan lain buat Kak Clarissa, satu pronunciation the, sama ada lagi because. Because ini bisa disampaikan sebagai because atau mungkin because. Karena kalau disampaikan sebagai because atau because dengan dialeknya bahasa Indonesia, nah secara pronunciation kurang tepat. Terus thinking sesekali ada, hindari something to hear, something to listen. Ini emang ngomongin apa sih? Apakah information to share? Atau mungkin lebih ke updates, atau news, atau apa? Nah, kontekstual itu nanti bisa dijelaskan sedikit. Terus sama yang terakhir, no SC udah. Nah, ini untuk overall-nya dari Kak Clarissa. Terus aku lanjut ini ke teman-teman yang lainnya. Kak Petrus. Kak Petrus gimana? Udah siap untuk speaking? Siap, Kak. Okay, so we're going to talk about education. The first question for you is, what is your opinion on the way languages are taught in schools? So, okay, from my point of view, and based on my experiences too, the way that languages are taught in schools is maybe quite boring. When I was in primary school, maybe I was 7 or 6 years old at that time. There was a Mandarin or Chinese class that is mandatory in my school, and the teacher was only use the chalkboards and write everything on the boards and just explain it like a textbook. So it's quite boring, but I think later these days it become more interactive, like my little brother just did last year. Yeah. Okay, so what about the changes then? What changes do you think will happen in the classroom in the near future? Oh yeah, as I've mentioned before, I believe that the way of education works in the near future is going to be changed radically, especially in my country. We're experiencing a new era of education because the Minister of Education have a new vision, which is called Merdeka Belajar, which means learning independence. So yeah, I think the class will be more fun, educative, resourceful, and interactive at the same time for the students. Okay, are you done? Yes. Oke. Nah, untuk pengumuman idenya menurutku udah masuk, Kak. Jadi ini bisa dipertahankan ya, nggak ada yang out of topic. Dan untuk kayak kedalaman bahas sebuah topik ya, kalau misalnya nih teman-teman tuh ketemu atau membandingkan dari dua peserta gitu, peserta yang pertama sama peserta yang kedua, waktu kita lagi real test gitu ya. Di antara dua orang ini, mungkin dari kemampuannya dari pronunciation, atau mungkin grammar, dari leksikoresornya itu tuh juga cukup sama ya. Cuma kalau misalnya dari keduanya ini punya kedalaman pembahasan yang berbeda, bukan durasi ya, ngomongin kedalaman aspek ataupun poin-poin yang berbeda. Satu itu tuh ngomong, oh iya untuk aspek begini-begini pasti bakal ada perubahan dari kurikulum. Nanti itu tuh pasti bakal ada inovasi begini. Tapi kita nggak kasih penjelasan kurikulum kayak apa ataupun inovasi bagaimana. Ini yang kasus pertama ya. Terus untuk kasus yang kedua, kayak yang disampaikan punya Kak Petrus barusan, misalnya itu tuh dari kurikulum belajar Merdeka Belajar, itu tuh nanti begini, sehingga nanti harapannya lebih interaktif, lebih resourceful, begini. Nah, pendalamannya di sini kan nggak cuma masalah, oke, nanti akan ada kurikulum yang berbeda, atau akan ada inovasi program yang berbeda. Tapi dikasih tahu juga, ini ngomongin masalah kurikulum Merdeka.
Nah, dari yang kedua ini, nilainya itu tuh biasanya bakal diambil lebih tinggi dibandingkan kasus yang pertama. Karena bukan cuma masalah LR-nya apa, pronunciation, GRA, tapi kedalaman pembacaan atau mungkin untuk penyampaian idenya itu tuh lebih mendalam dan bisa meningkatkan koherensi. Dan kemarin kan sempat kita bahas ya, kalau untuk 4 aspek itu, sebenarnya 4 deskriptor ini nih punya nilai yang kurang lebih cukup sama, cukup seimbang, 25% masing-masing. Cuma kalau untuk apa yang diprioritaskan, banyak orang itu biasanya kalau menyampaikan ide yang cukup masuk atau cukup relevan dari koherensi fluensi, terus penyampaian overall itu tuh cukup lancar juga. Nah, ini nih yang paling mendominasi atau paling membantu untuk nge-boost nilai kita. Gitu. Jadi ini bisa teman-teman pertimbangkan juga gitu ya. Terus kembali sama masukannya buat Kak Petrus. Yang pertama untuk pronunciation that, tadi lebih ke that. Ada lagi sesekali thinking self-correction. Self-correction itu mungkin lebih ke grammar ya, kalau nggak salah itu. Self-correction mungkin 2-3 kali. Terus untuk grammarnya sendiri, the teacher was only used. Karena di masa lalu kita bisa menggunakan the teacher used to wear bla bla bla, atau mungkin used to apply bla 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 boleh. Atau the teacher only used aja tanpa ada was juga boleh. It becomes, sama lagi we experiencing, we're atau we are experiencing, is have a new vision, langsung disamakan sebagai has a new vision. Terus untuk yang bagian sini Kak, nomor 1. Intonasi yang terakhir tadi tuh kalau nggak salah, Kak Petrus sempat menyebutkan about your brother's education type. Jadi di belakang itu tuh intonasinya kan agak naik ya. Jadi itu tuh juga agak bermasalah, utamanya dari penilaian pronunciation. Kalau teman-teman mengakhiri sebuah kalimat ataupun sebuah penjelasan, jangan sampai intonasinya naik, sehingga menimbulkan kesan kalau kita tuh belum selesai untuk kasih penjelasan. Gitu. Ini untuk overall-nya dari punyanya Kak Petrus. Terus kita bakal lanjutin nih. Selain dari Kak Petrus, yang belum lagi itu tuh dari Kak Asril. Kak Asril gimana? Udah siap untuk speaking? Okay, Miss. Alright. So I'm going to talk about eating habits. The first question for you is, how are the eating habits now in your country, different from eating habits in the past? All right, Miss. I think eating habits now in my country is not as healthy in the past because in this current time we tend to eat like instant food which is contain some MSG or maybe like some chemical like prevent to the food rotten, but it's from chemical, so it's not as healthy. And then some people, especially young people, they would rather eat junk food rather than like healthy food. And then also they rarely eat or consume before like fruits or vegetables. So they only eat meat rather than like consume like drinking water not enough as well. All right. So what about the healthy level then? How healthy is your country's food? I would say, especially in Indonesia, we tend to consume like oily food. So like maybe it could increase our cholesterol level. Yes, especially in my region, we tend to eat like oil coconut. So food contains oil coconut. So in my regions, for instance, like there is a hospital especially for people who have stroke, because we tend to eat like oily food, like spicy food, like something oily, and then yeah, like that, or maybe yeah, like rendang or yeah, like that. Okay, are you finished? Yeah, Miss. Oke. Nah, yang terakhir nih Kak, ini tadi tuh kayak tiba-tiba secara April berhenti gitu. Nah, ini yang agak PR ya jadi. Kalau misalnya teman-teman masih punya ide, silakan dilanjutkan. Cuma kalau misal berhenti itu tuh
Jangan sampai kita secara abrupt. Secara abrupt tuh gimana ya? Kita masih kayak kasih penjelasan-penjelasan, yes, something like that gitu. Jadi dari kasus tadi itu ini sempat berhenti secara abrupt untuk yang bagian soal nomor 2. Terus untuk yang lainnya Kak, tambahan-tambahannya ini sih dari yang poin pertama GR ya. Is not as healthy as in the past. Jadi S itu tuh masih belum disampaikan sama Kak Asli di belakang. Terus which contains, which itu tuh nggak selalu diikuti sama is ya teman-teman. Which is tuh nggak. Kalau kontekstualnya which ini ada verb utama, misalnya kayak which contains, which classifies, atau mungkin which divides. Nah, kita menggunakan bentuk yang sama. Nggak selalu which sama is. Dilihat dulu kontekstual dan juga komposisi kalimatnya. Terus untuk poin kedua, Kak, lebih ke masalah fluency secara umum. Cukup sering, utamanya untuk yang bagian pertama, pausing sama stuttering tuh sangat kelihatan. Cuma untuk yang bagian kedua, stutteringnya itu tuh nggak terlalu, tapi lebih ke sesekali ada thinking. Terus untuk pronunciation lebih ke sama the, kayak rather, than, they, sama that. Sama poin selanjutnya itu tuh ini sih. Ini aku lupa sih, kayaknya yang soal pertama. Untuk ide, tadi itu tuh Kak Asri sempat membandingkan ya, orang-orangnya itu tuh sering banget nih suka makan yang daging-daging, nggak banyak yang mengkonsumsi buah sama sayur-sayuran. Terus tiba-tiba not drinking water. Nah, not drinking water ini Kak, secara kontekstualnya itu tuh agak sedikit berbeda. Kalau misal dari awal tuh kita perkenalkan gitu ya, bahwasannya sebagai manusia itu tuh harus mengkonsumsi aspek yang vitamin ini sama ini, sehingga kalsiumnya bisa kita ambil dari sini atau mineralnya diambil dari sini. Mungkin agak nyambung kalau kita arahkan sama water. Cuma kalau misalnya dari Kak Asril tuh menyampaikan kita tuh terlalu sering atau terlalu banyak mengkonsumsi daging, tapi nggak banyak mengkonsumsi misalnya kayak fruit, terus ada lagi vegetable, and not drinking water gitu aja. Nah, not drinking water ini kan berarti nggak mungkin ya kita nggak minum air sama sekali. Tetapi apakah ke mineral waternya, apakah orang-orang tuh lebih suka mengkonsumsi kayak soft drink atau mungkin kayak apa ya, kayak soda barangkali atau mungkin yang manis-manis, sehingga kita sebaiknya itu tuh ke mineral water. Penjelasan ini di situ kayak secara susunan grammar sama untuk pemaparan buat transisi mungkin ya Kak Asril. Itu tuh perlu direview kembali. Terus sama ada lagi, tadi itu Kak Asril ngomongin masalah makanan yang mengandung kolesterol kalau dimakan secara cukup banyak atau eksesif. Nah, di sini Kak Asril tuh mengatakan in my region, tetapi regionnya belum disebutkan sama Kak Asril. Jadi kan kita nggak ada gambarin. Itu regionnya dari mana gitu? Apakah dari kota A, kota B, atau kota mana? Karena setiap kota kan emang punya makanan yang khas nih Kak Asril. Cuma kalau tidak disebutkan regionnya yang mana, otomatis audiens itu tuh pasti bakal kesulitan untuk membandingkan ataupun untuk membayangkan situasi yang dijelaskan sama Kak Asril. Sama yang terakhir, hindari something. Tadi tuh bilang something oily. Something oily itu tuh apakah ke oily diet, oily food, atau mungkin lebih diarahkan sama oily yang kontekstual apa, itu boleh diarahkan, biar nanti kita nggak menggunakan something. Itu dari Kak Asril. Okay, Miss. Thank you for the corrections. Oke, iya sama-sama Kak. Nah, kita lanjutin nih. Selain dari Kak Asril, kita ke Kak Ciko. Kak Ciko gimana? Udah siap untuk speaking? Yeah. Okay. So we're going to talk about education. The first question for you is, what is your opinion on the way languages are taught in schools? That's on my opinion. From what I see, languages are taught in school more about writing. So the students is encouraged to write more, but they don't have enough time to speak. So I think it should be changed in the future. Like giving language subjects more time, more hours than any before. All right, noted. So what about the changes? You mentioned that there must be some changes in the future, but what about like the general changes that will happen in the classroom in the near future? I see a positive trend in my country, Indonesia, that
from 2020 that we experience COVID-19 pandemic, more teachers tend to use media like online media and media with some creativity like computer design. So I think in the near future we will have more creative language media, more creative language instruction in schools. But of course, it needs more time to be developed, and we also need to collaborate with many teachers around the world. From Indonesia and also from other countries. Thank you. Oke, noted. Nah, ini masukannya buat Kak Ciko. Kalau untuk overall sendiri, fluensinya cukup aman, cuma sesekali ada thinking. Satu itu Kak yang bisa dipertahankan ya berarti. Terus kalau untuk GR-nya sendiri, language are taught in school more about writing. Versi lainnya juga nih, kita bisa mengatakan language subjects are directed atau mungkin to be implemented atau mungkin is dominated barangkali to the writing sides instead of the practical side like speaking. Boleh juga. Jadi susurannya nanti boleh di-review kembali karena agak awkward untuk ke grammarnya. Terus untuk pronunciation pakai they. Kemudian untuk yang bagian sini tuh tadi kan langsung menyinggung masa perubahan ya Kak, waktu kasih penjelasan yang nomor 1. Nah, yang disinggung sama Kak Ciko itu tuh ngomongin masalah metode. Sebenarnya kalau lebih banyak practice speaking itu tuh diaplikasikan, nanti bakal begini-begini. Sehingga tadi sempat disambung di belakang setelah ada posting agak lama, sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk mengaplikasikan ini. Tapi hubungannya Kak, emang kenapa sih kok kita itu tuh butuh waktu yang lebih lama? Kalau butuh waktu yang lebih lama ini berarti apakah ada waktu tersendiri untuk kita tahu teorinya, terus untuk yang tambahan ini lebih diarahkan ke praktis sesama student barangkali, atau mungkin praktis langsung sama gurunya masing-masing. Nah, ini nih masih belum dijelaskan lebih lanjut, emang kenapa nih kalau yang kurang tepat itu tuh dari metode kok tiba-tiba diarahkan sama more time-nya. Nanti boleh dielaborasikan sedikit. Terus sama yang terakhir, more kreatif, utamanya dari soal yang nomor 2, cuma untuk overall-nya sendiri, LR-nya udah termasuk aman dan cukup bervariasi. Gitu. Dari Kak Ciko. Terus yang belum speaking lagi tuh siapa ya? Tunggu, Miss boleh nanya, Miss, Iya, maksudnya yang iya, more silakan. kreatif ini lebih bagusnya seperti apa? Lebih ke ini nih boleh dikurangi Kak, karena redundant itu kan berarti ada pengulangan kata ya. Waktu Kak Ciko kasih penjelasan yang terakhir, more creative media, more kreatif apa, more kreatif apa. Apakah mungkin kreatif ini tuh bisa diarahkan lebih ke more innovative, atau mungkin lebih diarahkan sama kata kunci yang lain? Jadi untuk redundant ini Kak, boleh diparafrasa atau dicari sinonimnya. Oke, thank you, Miss. Oke, siap. Nah, ini dari Kak Ciko. Terus yang belum lagi tuh siapa ya? Kak Bonita tuh tadi izin lagi ngantar anaknya. Cuma sekarang gimana Kak? Apakah available buat speaking? Atau hari ini masih skip latihan dulu? Kayaknya masih belum bisa ya. Selain Kak Bonita tuh ada lagi nggak yang belum speaking? Oke, kayaknya semuanya udah speaking ya teman-teman. Nah, kalau untuk latihan hari ini tuh diarahkan seperti tadi ya. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan sebuah soal-soalnya ini tuh jangan langsung diarahkan I think begini-begini because bla bla bla. Karena format yang paling sering aku temukan waktu kita kasih jawaban secara spontan ya. Misalnya nih, do you think set a private television is better? Katakanlah aku bilang private gitu ya. Oke, private television is better because bla bla bla. Terus ada lagi nih, what is your opinion on the way languages are taught in schools? Kurang terlalu inovatif because bla bla bla. Format seperti ini paling sering aku temukan dan agak rawan sama redundancy, terus struktur kalimat yang cukup monoton. Sehingga sebenarnya format barusan itu sebenarnya nggak salah, cuma karena kita selalu terpaku menggunakan format yang sama,
otomatis kan kita kayak pakai lagi, dan kurang bagus untuk penilaian GRA sama LR-nya ya teman-teman. Cuma kalau dilihat dari praktisnya teman-teman sejauh ini, semuanya itu tuh berusaha untuk kasih kerangka-kerangka ide sesuai sama tipe-tipe soalnya ini tuh modelnya seperti apa, dan bisa dipertahankan sama teman-teman. Soalnya kalau kita sadar, oke, ini tipenya untuk ke comparison, kata kuncinya harus kerangka apa. Ini tipenya untuk masuk ke opini, ini kerangkanya seperti apa. Variasi seperti ini diharapkan bisa membantu kita untuk lebih emphasize what kind of essay that we are going to give to the examiner. Gitu. Terus aspek yang lain itu tuh ini, ngomongin masalah pronunciation. Pronunciation itu kan mungkin banyak yang mengkhawatirkan ya, utamanya first sama the, yang teman-teman latih dari hari pertama kemarin waktu kita speaking part 1 sampai hari ini kan masih ada beberapa yang aku kasih tambahan, first-nya harus hati-hati, ini lebih gede dan seterusnya. Nah, ini tuh mungkin agak nyambung sama penjelasan yang sempat sekilas aku sampaikan teman-teman soal kedalaman dari kita menyampaikan materi ya. Jadi dari kelas writing speaking itu tuh ada yang bilang kayak gini waktu aku kasih masukan. Ini hati-hati sama hati-hati sama ini gitu. Terus tanya, Miss, temanku tuh dia kok dapat speakingnya itu tuh dapatnya 7 ya. Tapi untuk pronunciation Miss dia tuh banyak banget ya pakai pakai kalau dia bilang kayak gini-gini Miss, dia tuh bilangnya pakai they, ada lagi together, another, other. Kalau dibandingkan sama aku yang hari ini mungkin masih ada sesekali tambahan, pronunciation-nya dia itu tuh lebih cenderung dan sangat dominan. Itu tuh sama sekali nggak bisa dihilangin kayaknya. Dia tuh selalu menggunakan bentuk seperti itu, kayak another, they, the, gitu-gitu. Tapi kenapa ya, waktu kemarin aku real test itu tuh speakingku cuma dapat 6 atau 6,5, terus temennya itu tuh kalau nggak 7, ya 7,5. Terus aku tanya nih sama yang bersangkutan ya, Kak, temennya itu tuh apakah kasih penjelasan yang on the surface, yang dangkal-dangkal aja, atau mungkin kasih penjelasan yang agak dalam, kayak yang tadi sempat aku bandingkan sama teman-teman ya, aku bandingkan 2 ilustrasinya gitu. Nah, ternyata temannya ini, dia itu tuh emang tipe-tipe yang kasih penjelasannya agak dalam. Bukan cuma masalah, oke, dia berbeda dari segi misalnya kurikulum sama cara ajar. Tapi dikasih penjelasan, kurikulum itu tuh namanya seperti ini, sehingga aplikasinya apa. Cara ajarnya, misalnya dengan jigsaw, terus begini, dan seterusnya. Ternyata temannya itu tuh emang memiliki pemaparan penjelasan ataupun teori yang emang agak mendalam, sehingga ini cukup mengangkat nilai secara keseluruhan. Karena kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kan yang paling penting itu tuh apa yang kita sampaikan ya. Intinya bagaimana. Cuma ini bakal dipengaruhi juga sama cara kita tuh melafalkan kayak gimana, terus pemilihan kata yang kita gunakan apakah cukup on point, apakah kita menggunakan kata-kata yang commonly used in daily conversation, apakah struktur kalimat kita selalu 100% menggunakan kalimat yang simple, atau kita menggunakan kalimat yang agak advance. Aspek-aspek seperti itu tuh sangat penting, sangat membantu untuk nge-push nilai kita. Cuma kembali lagi, emang inti utama yang teman-teman sampaikan gimana? Apakah dia itu tuh relevan? Apakah dia disertai sama penjelasan yang detailsnya itu tuh untuk kasih kita penjelasan yang lebih mendalam atau gimana gitu. Jadi berangkat dari beberapa yang cerita-cerita ya, perasaan nih temenku kok pronunciation-nya dia banyak banget nih pakai the gitu-gitu, cuma kok nilainya lebih tinggi. Nah, kita lihat dulu dari bobot yang disampaikan itu tuh kayak apa gitu. Terus kalau untuk overall-nya lagi ya, dari masalah ke lexical resource. Kalau teman-teman perhatikan, lexical resource ini kan membantu kita untuk menunjukkan seberapa kita paham sama pembahasan topik ya. Karena kadang tuh ada juga nih yang ngomongin masalah eating habits gitu. Eating habits di sini kan banyak yang bisa kita lihat dari aspek ingredientnya kayak apa, atau mungkin higienitasnya kayak apa, atau mungkin barangkali mau diarahkan sama standar tertentu. Misalnya nih, aku tuh anak biologi gitu ya. Di biologi kan bukan hal yang baru ya, kalau kita ngebahas masalah vitamin, terus ada lagi kandungan asam apa, terus ada lagi tuh ngomongin kolesterol, atau mungkin ngomongin masalah yang berkenaan sama kata kunci terkait. Oke, aku jago banget nih kalau nanti tuh ngomongin berkenaan sama makanan-makanan ataupun biologi. Karena aku belajar biologi, otomatis kan aku bakal merasa familiar sama term-term yang meskipun susah, tapi aku paham intinya kayak gimana. Cuma kalau ngomongin masalah media nih, wah ini agak PR. Pokoknya media itu tuh ya udah tontonan buat hiburan. Terus ada lagi itu tuh kalau kita mau cari
kegiatan yang emang dia tuh refreshing sama kita, sehingga kata kunci di bagian sini ternyata cukup common untuk daily conversation. Kan banyak di antara kita tuh yang mengalami seperti itu ya. Topik tertentu kita jago banget nih LR-nya. Topik yang lain tuh kita mungkin kayak biasa-biasa aja. Kalau setiap kali teman-teman latihan udah terdeteksi kita itu tuh kurangnya dari segi apa, atau kurang maksimalnya di topik seperti apa, itu adalah topik yang perlu kita gali lebih lanjut. Entah mengenai idenya, entah mengenai masalah lexical resource, karena dua aspek ini bakal membantu teman-teman juga untuk nge-push masalah ke lexical resource secara umumnya. Soalnya, kalau yang agak PR di speaking kan modelnya gini ya, bukan cuma masalah aku tuh harus paham, ini teorinya kayak apa, ini termasuk ke tipe bagaimana, atau aku paham nih bidang-bidang yang biasanya muncul tuh misalnya kesehatan, edukasi, ngomongin masalah ekonomi, ngomongin masalah olahraga, ngomongin masalah ini. Cuma kalau kita sendiri memiliki knowledge yang cukup terbatas di topik-topik yang disinggung tadi, otomatis kan juga kurang membantu untuk memaksimalkan ide kita. Gitu, ini untuk overall-nya sih. Tapi kalau misal teman-teman udah tahu, aku tuh jagonya dari aspek apa, aku kurangnya dari aspek apa, sehingga aspek yang kurang itu tuh emang perlu kita gali lebih lanjut, aku rasa ini sangat membantu bagi teman-teman. Gitu. Ini sih untuk penjelasannya dari speaking part 3. Sejauh ini gimana? Dari teman-teman apakah mungkin ada yang pengen disambung mengenai pertanyaan terkait, atau mungkin mau konfirmasi dulu? Kak, izin konfirmasi. Iya, silakan. Berarti untuk merangkum Kak, dari yang part 1 itu kan sekitar 30-40 detik. Jadi sekitar 2-3 kalimat. Kemudian part 2 sebisa mungkin menjawab semuanya yang di soal harus kekejar dalam 2 menit. Kemudian untuk part 3 ini dengar-dengar kan kurang lebih dikasih waktu 1 menit per pertanyaan. Jadi sebisa mungkin tadi yang dari kakak bilang yang bisa bandnya sampai 7 atau 7.5, itu berarti generate idea-nya harus yang detail, bagus, dan koheren gitu ya Kak. Di sisi lain harus kayak sedikit memperhatikan pronouns dan grammarnya juga ya harus oke gitu ya Kak. Ya, tapi Iya, the benar most Kak important Petrus. kayak generate ideas-nya harus matang gitu ya Kak. Ditanya ini berarti harus kepikiran kayak setuju atau enggak, terus perkembangannya apa, terus kayak contoh nyatanya gimana gitu ya Kak. Bener Kak. Jadi yang disampaikan sama Kak Petrus ini kesimpulan secara umumnya udah dapet ya. Kalau untuk masalah ke generate ID-nya sendiri kan sama seperti yang aku sampaikan sebelumnya Kak Petrus, soal-soal di part 3 ini tuh agak beratnya karena kita diminta untuk lihat dari perspektif yang lain. Sehingga kalau misalnya ini teman-teman itu emang bidangnya bidang tertentu, katakanlah ada di kesehatan gitu ya atau biologi. Kalau pertanyaannya terkait ini ya pasti paham dokter tuh kayak gimana, pasien harusnya seperti apa. Cuma kalau mau diarahkan sama pihak lain, kepentingan pemerintah begini, terus ada lagi politik macam apa-apa, kita kan agak PR ya, karena emang ini bukan ekspertisnya kita. Nah, yang agak menyulitkan di part 3 itu tuh kayak gitu, Kak. Jadi setelah kita paham inti soal itu tuh ngomongin masalah apa, kita tahu ini tuh tipenya berdasarkan apa, sehingga secara kerangka kita udah aman gitu ya. Cuma seberapa jauh kita kasih explanation itu tuh agak PR-nya di situ. Karena emang ada beberapa topik itu tuh ada yang kita kuliti lebih mendalam, coba nggak setiap orang tuh paham apa pembahasan yang masuk sama setiap ide-ide ataupun tema-tema terkait gitu. Ini yang disampaikan sama Kak Petrus sudah benar, Kak. Oh, oke, Kak. Berarti untuk part 3 ini nggak usah ragu-ragu untuk talk in details gitu ya, Kak. Ya sebisa mungkin kita kasih contohnya, kita kasih pengalaman kita itu nggak apa-apa ya, Kak. Jadi kayak misalnya how healthy, nggak usah jangan terbatas ke healthy atau tidaknya, tapi kayak pengalaman kita atau contoh-contoh mungkin di tempat kita tinggal makanannya begini gitu ya Kak. Kalau untuk ke seberapa mendalam itu tuh ini bisa digunakan sebagai rujukan utama juga ya yang disampaikan sama Kak Petrus. Mungkin contohnya teman-teman, for example di bagian ESI ya berarti. Ini berangkat dari pengalaman pribadi atau mungkin apa yang ada di hometown kita barangkali. Nah, ini nggak ada masalah. Cuma sekali lagi gini, kalau untuk yang part 3 itu tuh kan memang nggak kayak part 2 yang panjang banget ya. Harapannya dari tambahan barusan teman-teman itu tuh
tidak berlomba-lomba untuk kasih penjelasan sejauh-jauhnya atau selama-lamanya. Kayak ini nih, harusnya itu tuh aku sebutin selama 1 menit udah kelar ya, atau 50 detikan tuh udah kelar gitu. Udah bagus. Asalkan inti utamanya nyampe, poin utamanya itu tuh apa, penjelasannya apa, isinya apa, udah aman nih Kak Petrus. Cuma aku tuh juga pernah ketemu beberapa orang yang idenya sangat berlimpah, sehingga satu soal kayak gini, dibahasnya itu tuh sampai 2 menit. Nah, ini yang kurang efektif. Jadi yang disampaikan sama Kak Petrus barusan itu tuh udah bagus ya, TS, SS, sama SD-nya. Di SD nih kita kasih penjelasan soal pengalaman pribadi kita, atau yang pernah kita temukan di daerah kita, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai teman-teman kasih penjelasan yang berlarut-larut ataupun panjang banget, sehingga kita tuh malah lebih dari 1 menit gitu. Oke Kak, siap. Jadi istilahnya kalau saya boleh simpulin sebenarnya agak sedikit lari dari pertanyaan, tapi nggak apa-apa ya Kak, karena itu semakin menguatkan opini kita sebelumnya gitu ya Kak. Yang sedikit lari dari pertanyaan ini aku kurang rekomendasi Kak. Itu kayak gimana tuh maksudnya? Kayak misal lagi harus jelasin relevan soalnya. Harus relevan ya Kak. Misal lagi jelasin how healthy is your country's food, terus kita udah I think it's pretty unhealthy overall gitu. Terus kita kasih contoh, for example in my region in Yogyakarta there's a legendary cuisine gudeg gitu kan. Terus kita jelasin nih gudegnya tuh ada manisan nangkanya, ada coconut sauce-nya, and you can imagine how unhealthy it was gitu kan. It is. Terus but most people liked it. Nah, mungkin kalau kayak gitu, kan people like it-nya itu kan nggak berkaitan sama healthy itu, boleh nggak sih Kak kita masukin gitu? Kalau untuk boleh enggaknya dimasukin tuh boleh Kak. Cuma yang lebih baik lagi itu tuh kalau kita kembalikan sama kasus pertama. Misalnya kita cerita gitu ya, oh iya kalau dari kesehatannya sendiri tuh ini sebenarnya terbagi atau tergantung dari setiap regionnya. Kalau in my own region, which is in Yogyakarta, we serve misalnya namanya gudeg gitu ya, yang mana memiliki kandungan bla bla bla. Sehingga kalau orang-orang itu tuh memberikan atau menyantap makanan ini dengan eksesif, selalu makan ini setiap hari, maka nanti bakal ngefek sama gula darah dan kurang bagus untuk kesehatannya. Kalau kayak gitu tuh boleh banget nih Kak, karena kalau kita kasih contoh, kita kembalikan sama pertanyaannya itu tuh apa, ngomongin tingkat kesehatan. Karena kalau kita sekadar, ya nanti tuh meskipun kayak gini, tapi orang-orang masih suka konsumsi. Nah, suka konsumsi ini kan ngomongin preferensi, nggak ke arah healthy. Jadi untuk 2 aspek kayak jawaban tadi, boleh dipilih yang kedua, kalau kita bilang, oh iya orang-orang tuh banyak banget nih yang suka makan gudeg, sehingga nggak sadar ternyata ngefek sama gula darah dan mempengaruhi kondisi kesehatan mereka. Oke Kak, berarti tetap refer ke poin pertanyaan gitu ya Kak? Iya benar, biar nggak lari kemana-mana Kak. Siap. Thank you Kak. Oke, siap. Nah ini dari Kak Petrus. Terus aku pengen ngingetin lagi ya teman-teman, ngomongin masalah TS, SS, sama SD. Jadi kalau teman-teman cek di bagian atas, TS, SS, sama SD ini tuh SD-nya kan kayak kecil banget ya. Misalnya tuh kayak yang bagian, jadi nih, as I see it, there are many ways one can help the needy, but the best way is by making charitable donations. Kalau kita ambil ke TS ini benar ya, jawaban utamanya apa gitu. Oke, kita isiin, kita sampaikan, charitable donation. Terus untuk penjelasannya, SS itu tuh begini. Sehingga contoh ini tuh harapannya dia bakal disampaikan secara cukup mendetail untuk mewakili. Barusan nih ngomongin masalah charitable donation. Tapi penjelasan buat si for instance ini harapannya itu tuh tidak sangat banyak. Bahkan kalau dilihat durasi ya, kalau aku nih kasih penjelasan TS sama SS cuma 30 detikan. Tapi aku kasih contoh cerita banyak banget sampai 1 menit. Nah, ini juga kurang direkomendasi untuk teman-teman gunakan di part 3. Lebih baik nih kita kasih penjelasan, oke, intinya kayak contohnya tuh charitable donation. Kita kasih penjelasan begini, bla 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 cukupnya. Untuk yang bagian SD-nya itu tuh kita sampaikan, tapi jangan sampai durasi SD ini jauh lebih banyak dibandingkan posisi TS dan juga SS. Caranya seperti itu. Jadi, kalau yang disampaikan sama Kak Petrus di belakang, soal yang how healthy ini, kan kita sampaikan ya, sebenarnya itu tuh tergantung sama regionnya. Ada region yang emang cukup sehat untuk melihat atau menimbang-nimbang dari makanan yang emang dikonsumsi sehari-hari. Ada lagi beberapa itu tuh yang kurang sehat dilihat dari apa gitu. Misalnya kita lihatnya dari
kadar gula atau mungkin kadar kolesterolnya atau lagi seperti apa. Karena dari dilihatnya kolesterol ini dilihat dari coconut milk atau mungkin aspek apa-apa. Contohnya seperti tadi sempat menyebutkan rendang ya kalau nggak salah. Rendang yang ada di daerah ini itu untuk yang kolesterol kasusnya. Terus kalau kita ngomongin masalah gula, ini contohnya seperti gudeg yang ada di Yogyakarta. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi kita sendiri itu tuh bakal berusaha kasih penjelasan di SSS sama SD secara durasi satu soal tuh teman-teman jawab kayak 50 detikan ataupun mentok-mentok 1 menit, itu tuh sebenarnya udah cukup banget. Pokoknya jangan kita berlomba-lomba harus sampai 2 menit, sedetail-detailnya enggak ya. Lebih ke mendalam, tapi kalau ngomongin masalah durasinya, ya secukupnya kayak yang disarankan. Terus untuk yang bagian SD nanti, jangan sampai kayak terlalu banyak, bahkan durasinya malah melebihi dari TS dan juga SS-nya. Gitu. Itu untuk tambahannya buat teman-teman. Terus kalau untuk tugas di rumah nanti, teman-teman udah bisa cek di Google Classroom ya. Barusan aku kirimkan instruksi untuk speaking part 3, PR terakhir dari speaking nih. Nanti silakan pilih satu soal yang tidak digunakan sebagai latihan kita di kelas. Jadi kalau misal, tadi itu tuh aku dapatnya influence of television. Berarti untuk tugas di rumah nanti, teman-teman bisa pilih salah satu aja dari eating habits atau mungkin ke education. Gitu. Ini untuk tambahan kita secara umumnya ya. Nanti teman-teman bisa mengerjakan tugasnya seperti biasa dan penilaiannya mungkin feedback-nya lebih diarahkan sama setiap pendeskrip. Kalau sejauh ini udah aman, mungkin kita bisa web app kelasnya. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Thank you, Miss. Good morning. Thank you. Morning, thank you. Iya, sama-sama teman-teman.